Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah, Sang Penguasa langit dan bumi, serta seluruh alam dan jagat raya ini, atas segala rahmat dan kasih sayang Allah. Hari ini kita kembali dipertemukan dalam rangka pelaksanaan kuliah daring mata kuliah mekanisasi pertanian dalam keadaan sehat, segar, bugar, ya. Dan alhamdulillah dalam suasana melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan untuk melatih kita menuju insan yang bertakwa. Salawat dan salam tentunya selalu tercurah penuh cinta keharibaan kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang atas risalah yang baginda sampaikan telah merubah peradaban dunia dari kondisi jahiliyah kepada kondisi Islamiyah penuh kedamaian, rahmatan lil alamin. Saudara-saudari sekalian, hari ini seperti biasa sebelum memulai perkuliahan, saya mengajak kita semua untuk sejenak berdoa, mengharap rahmat dan ridha Allah, supaya ikhtiar kita dalam belajar ini diberikan kemanfaatan dan keberkahan ilmu yang berguna, tidak hanya bagi kita sendiri, namun mampu memberikan dampak positif terhadap lingkungan kita, masyarakat tani kita, dan tentunya menjadikan kita sebagai orang-orang yang berguna bagi nusa, bangsa, agama, dan negara yang tercinta. Berdoa dimulai. Bismillah. Amin, amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai, ya. Saudara-saudari sekalian, topik kita hari ini adalah sebagaimana yang tercantum dalam kurs online yang telah disampaikan sebelumnya, yaitu peralatan dalam industri pertanian. Untuk mengawali topik kita tersebut, perkenankan saya untuk memberikan sedikit ilustrasi dari sebuah artikel yang pernah saya publikasikan pada Harian Nasional Serambi Indonesia. Ya, barangkali sebagian dari kalian sudah membacanya, dan saya berharap saudara-saudari sekalian telah membacanya sebagai tambahan literatur dalam melihat konteks pengembangan mekanisasi pertanian khususnya di daerah kita. Ya, judulnya adalah modernisasi pertanian Aceh. Ya. Dalam kolom highlight, ya, atau yang di garis tebal, yang di bold, tulisannya lebih besar gitu. Redaktur seakan ingin menggarisbawahi sebuah paragraf yang barangkali menarik untuk kita cermati di sana, yang mana saya menyebutkan bahwa ada hal yang paradok, ya, yang terjadi di sektor pertanian, di mana peningkatan taraf pendidikan justru berbanding terbalik dengan ketersediaan tenaga kerjanya. Ya, semakin tinggi jenjang sekolah seseorang, semakin kurang pula minat untuk menggeluti sektor pertanian, apalagi subsektor tanaman pangan khususnya beras. Disinilah letak satu kontribusi mekanisasi dalam menyelesaikan masalah ketersediaan dan kebutuhan tenaga kerja yang secara tidak langsung juga
mampu mendorong daya tarik kaum terdidik untuk menekuni sektor real ini. Jika kita melihat perkembangan dunia pertanian, dulu ketika era manusia pertama yang menghuni planet bumi ini, yaitu Adam alaihissalam, semua kebutuhan makhluk hidup, khususnya manusia, itu tersedia sepenuhnya dalam planet terindah ini. Apa-apa yang mau dimakan masih disediakan oleh alam. Namun situasi seperti ini lambat laun disadari oleh manusia bahwa jika hanya bergantung pada penyediaan alam, lambat laun akan berkurang seiring berkembangnya pertumbuhan jumlah manusia, sehingga dimulailah era bercocok tanam yang murni mengandalkan tenaga manusia. Era ini dapat kita sebut sebagai era 0.0. Menyadari keterbatasan tenaga yang dimiliki, akhirnya manusia berusaha untuk menciptakan peralatan yang dapat dipergunakan untuk kegiatan pertanian. Dan di waktu yang sama, manusia mulai memanfaatkan tenaga hewan untuk membantu kinerjanya dalam bertani. Nah, era ini dapat disebut sebagai era revolusi pertanian 1.0 atau disebut juga revolusi pertanian tahap pertama. Selanjutnya, saudara-saudari sekalian, manusia memulai pengenalan dan pengembangan sistem pertanian melalui peningkatan produksi ternak dan tanaman. Pada masa ini dimulai penggunaan teknologi industri dan transportasi. Nah, era ini kita namai sebagai era revolusi pertanian tahap kedua atau 2.0. Manusia terus berusaha untuk mengembangkan teknologi dan inovasi di bidang pertanian. Bagaimana tidak, di dalam teori Thomas Robert Malthus 1798 atau lebih kita kenal sebagai teori Malthus menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk meningkat secara deret ukur atau geometris, sedangkan ketersediaan pangan mengikut deret hitung atau aritmatik. Nah, secara simpel artinya suatu saat akan tiba waktu di mana kebutuhan akan makanan tidak mampu dipenuhi oleh usaha penyediaannya. Karena kenapa? Pertumbuhan penduduk lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan ketersediaan makanan. Hal ini sangat logik kalau kita kaji, karena sumber daya pertanian, khususnya lahan dan tenaga, itu cenderung semakin menurun. Sementara kebutuhan manusia akan pangan tidak terbendung. Muncullah revolusi pertanian tahap ketiga atau 3.0 yang ditandai dengan adanya penggunaan mekanisasi. Munculnya berbagai upaya rekayasa kimiawi dan biologi pertanian. Menurut saya, kita sekarang masih di era ini dan
tinggal sedikit lagi kita akan segera memasuki era di mana dunia digerakkan secara digital. Kita sedang memulainya. Ya, minggu yang lalu ada beberapa orang dari kalian yang ingin menyinggung situasi tersebut. Mulai dari sistem robotik hingga digitalisasi bidang pertanian. Namun, satu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, sistem boleh apa saja, tetapi yang namanya produk pertanian ya tetap seperti itu. Ia boleh saja ditanam oleh robot, boleh saja dikendalikan secara digital, atau tanpa ada campur tangan manusia sama sekali. Namun, kita tetap harus mengkonsumsi beras, buah, sayur, daging, atau produk pertanian yang lain. Bahkan, lihat dunia hari ini yang begitu canggih teknologi rekayasanya, mulai dari pemenuhan hara secara kimiawi hingga rekayasa genetika untuk mendapatkan hasil produksi yang lebih cepat, lebih banyak, lebih bagus, dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya kini kembali ke sistem pertanian organik yang lebih diyakini aman bagi kesehatan dan kehidupan. Jangankan makan beras plastik yang belakangan ini diyakini sebagai hoax, ya. Mengkonsumsi produk yang syarat dengan penggunaan bahan kimia sangat dihindari sekarang. Atau ada yang bisa kenyang dengan beras online. Kalau beli beras secara online, oke lah. Tapi kalau makan beras cuma lihat-lihat secara online, yang ada malah makin bikin lapar, ya. Oke, gak usah cerita makanan, ini kita sedang berpuasa. Nah, apa yang ingin saya sampaikan dari kenyataan di atas, bahwa ternyata saudara-saudari sekalian, bisnis di sektor pertanian tidak pernah ada mati. Tahun 1998 itu dikenal sebagai tahun krisis moneter. Dunia diguncang perekonomiannya hingga berdampak bagi stabilitas kehidupan negara-negara di dunia. Dan kita Indonesia nyaris hancur oleh situasi itu. Ya, huru-hara di mana-mana. Pemerintah yang sangat kuat dan nyaris otoriter saat itu lengser karena tidak mampu mengendalikan keadaan. Semua sektor hancur lebur. Tapi sektor pertanian justru meraup keuntungan yang besar. Harga pangan dan produk pertanian melambung tinggi. Petani menjadi berseri-seri. Bayangkan, waktu itu saya masih di kampung, orang-orang di kampung saya mendadak dangdut. Para petani gonta-ganti sepeda motor, buat rumah, renovasi rumah, ganti perabot, ya. Ibu-ibu taninya pada borong perhiasan emas dan lain sebagainya. Sementara yang pegawai, ya, ketika itu hanya urut-urut dada, ya. Gaji terasa mengecil, padahal sudah dinaikkan. Kebutuhan pokok nyaris tidak terbeli. Dan tidak sedikit dari mereka yang mendadak ikut bertani, ya. Nah, demikian juga saat sekarang ini. Kita sedang dihadapkan pada krisis kesehatan global. Dunia diserang pandemi COVID-19
dampak virus corona ini telah membuat merana banyak sektor. Jika kita lihat nasib dunia usaha di masa COVID ini, ada jenis-jenis usaha yang sulit untuk bertahan, ya, seperti usaha konstruksi, usaha perdagangan, perhotelan, restoran, industri pengolahan, pertambangan, penerbangan, energi dan ekspor impor. Namun, sektor pertanian adalah disebut-sebut sebagai salah satu sektor yang mampu bertahan, bahkan kebutuhan produknya, khususnya bahan pangan itu semakin meningkat. Apakah itu sektor kehutanannya, sektor peternakannya, perikanannya, perkebunannya, maupun pangannya. Ini mengisyaratkan kepada kita bahwa saat ini kita telah berada dalam koridor yang tepat. Kembali kepada statement media saya di atas, di mana sulitnya tenaga terdidik untuk menggeluti sektor pertanian, maka bukalah mata hati kita lebar-lebar. Pertanian adalah sektor real, ya. Real diperlukan sepanjang masa. Banyak kaum visioner sekarang yang memulai atau yang mulai melirik sektor ini karena diyakini bahwa menguasai sektor pangan, maka ialah penguasa yang sesungguhnya. Mau Anda bawa kemana duit yang banyak, harta yang berjibun, kalau petani tidak bersedia menjual produk makanan yang dihasilkannya, mau makan apa kita? Ya, justru di saat yang sama, tanpa uang, petani tetap bisa bertahan karena sumber pangan masih tersedia padanya. Inilah mengapa, saudara-saudari sekalian, ketahanan pangan itu menjadi sesuatu yang paling penting untuk diperkuat oleh setiap negara. Makanya tidak salah ungkapan Jenderal Gatot, ya, mantan Panglima TNI kita. Beliau mengatakan bahwa tidak ada yang namanya ketahanan nasional tanpa ada ketahanan pangan, dan tidak akan ada yang namanya ketahanan pangan tanpa ada petani, khususnya petani pangan. Baik, sekarang bagaimana kita mewujudkan itu semua dalam konteks mekanisasi pertanian? Jika kita tinjau, ya, kondisi dari perkembangan revolusi pertanian, maka terlihat dengan jelas bahwa setiap era itu menginginkan munculnya teknologi yang memungkinkan produksi lebih besar atau surplus dengan tenaga manusia yang lebih sedikit, ya. Sehingga industrialisasi pertanian ditandai oleh adanya, yang pertama, perubahan tenaga kerja pedesaan dengan penerapan mesin-mesin terkait kegiatan pertanian. Kedua, pembaharuan input atau sarana produksi pertanian seperti pupuk, obat-obatan, dan bioteknologi. Dan yang ketiga, pengolahan produk pertanian yang semakin beragam.
kita menyadari bahwa yang namanya komoditas produk pertanian ini memiliki karakteristik yang bagi sebagian kita menganggap ini adalah sebagai faktor kelemahan. Apa itu? Yang pertama, komoditas produk pertanian ini masih bersifat musiman, ya. Semuanya ada musim-musimnya, ya, ada musim-musim tersendiri di mana kita dapat memanen hasil pertanian tersebut. Kemudian hasil pertanian itu mudah rusak, ya. Itu harus kita akui bahwa memang hasil panen pertanian itu rentan sekali dengan kerusakan, baik itu kerusakan fisik, kimia maupun biologis. Kemudian dia makan tempat yang besar, ya, sehingga dia memerlukan proses penggudangan, ya, dan situasinya itu sangat beragam, ya, waktu ketersediaan lokasinya, kualitasnya, ya, itu sangat beragam sekali. Kemudian transmisi harga rendah, ya. Bagaimana? Kenaikan harga di tingkat konsumen itu tidak serta-merta meningkatkan harga di tingkat produsen. Ya, barangkali kalian pernah memantau bagaimana misalkan ketika harga cabai naik, ya, sampai puluhan atau bahkan ratusan ribu, ya, sementara pada level petani harganya masih seperti itu saja, ya. Demikian juga dengan bawang, beras dan lain sebagainya lah. Yang jelas disitulah letak kelemahannya. Nah, struktur pasar yang struktur pasar yang monopsonis, ya, di mana pedagang atau pembeli itu sangat kuat bargaining powernya. Nah, kita lihat kalau produk melimpah misalnya, maka harga dia akan menurun. Demikian juga kalau harganya kalau produknya menipis atau sedikit, ya, jadi harganya bisa melambung tinggi, ya. Nah, inilah yang menjadi tantangan kita dalam mengembangkan mekanisasi pertanian. Jadi sekedar untuk mengingat apa yang disampaikan dosen terdahulu, mekanisasi adalah introduksi penggunaan alat mekanis dan aplikasi ilmu keteknikan untuk mengembangkan, mengorganisir, dan mengatur tenaga manusia, hewan, motor bakar, motor listrik, tenaga surya, tenaga angin, tenaga air, tenaga panas bumi, dan lain sebagainya untuk dioperasikan bagi kepentingan sektor pertanian. Tentunya saudara-saudari pada pertemuan sebelumnya telah memahami tentang daya-daya di bidang pertanian. Nah, penggunaan daya ini ada yang sistemnya menarik, ya, atau drawing effort, seperti pekerjaan pengolahan tanah, penanaman, pemanenan, ya, atau pengangkutan trailer atau gandengan, ya. Ada juga yang stationary work, ya, atau memutar, seperti misalkan memompa air, mengolah hasil dan memotong, ya, atau menggergaji. Nah, sekedar mereview kembali, coba saksikan slide berikut, ya. Nah.
Jadi, saudara-saudara sekalian, kita harus mampu untuk mengabsorpsi, mengadopsi, mengadaptasi, bahkan mengaplikasikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi untuk memajukan sektor pertanian. Sementara sampai di sini dulu pertemuan kita. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikut. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.